Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu analisis dan pemilihan strategi tingkat korporasi perusahaan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Iputu Andika Tejakusuma NPM 139, yang kedua IGD Prema Anandakusuma NPM 226, yang ketiga Cok Gede Dewi Kusuma Humayun NPM 290, yang keempat Ramadan Dwi Nopantri NPM 457, yang kelima Igusti Ngurah Bagus Krisnandingrat NPM 463. Saya Cok Gede Dewi Kusuma Humayun NPM 290. Di sini saya akan membahas yaitu analisis dan pemilihan strategi. Analisis dan pemilihan strategi haruslah dijalankan secara hati-hati dan bertanggung jawab, karena pemilihan strategi berdasarkan alternatif strategi yang akhirnya akan dieksekusi. Strategi untuk diterapkan selama proses implementasi mempertaruhkan segala komitmen dan sumber daya perusahaan dalam jangka panjang. Agar proses analisis dan pemilihan strategi efektif, maka perlu diketahui sifat analisis dan pemilihan strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai langkah awal untuk menetapkan tujuan jangka panjang. Yang kedua, sebagai proses menghasilkan strategi alternatif. Yang ketiga, memilih strategi yang akan dilaksanakan. Yang keempat, analisis strategi dan pemilihan strategi mencoba menetapkan macam tindakan alternatif yang terbaik bagi perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Materi berikutnya yaitu proses menciptakan dan pemilihan strategi. Ahli strategi tidak pernah mempertimbangkan semua alternatif layak bagi dipertimbangkan bagi perusahaan, karena jumlah kemungkinan tindakan tidak terbatas dan cara mengimplementasikan tindakan itu juga tidak terbatas. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan melakukan audit internal. Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Igusti Ngurah Bagus Krisnandingrat NPM 1932121 463 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya mengenai materi B, matriks SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemisahan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strength dan peluang opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman threats. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal strategis dan threatness serta lingkungan eksternal opportunities dan threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, peluang, opportunity, dan ancaman threats dengan faktor internal, kekuatan strength, dan kelemahan weakness. Selanjutnya, gambaran matriks SWOT. Yang pertama adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu yang pertama, strategi SO, Strength Opportunity. Pemanfaatan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Posisi ini merupakan posisi yang diharapkan oleh perusahaan, di mana kekuatan eksternal yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Selanjutnya, strategi WO, Weakness Opportunity, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Apabila perusahaan memiliki peluang internal kunci, tapi di satu sisi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghambatnya, yaitu mengeksploitasi peluang tersebut. Selanjutnya ada strategi ST, Strength Threats, menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Selanjutnya ada strategi WT, yaitu Weakness Threats, merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Perkenalkan, nama saya Iputu Andika Tejakusuma, NPM 139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. C. Matriks BCG atau Boston Consulting Group. Teknik analisis ini berwujud matriks yang mencerminkan kajian heterogen produk. Pada matriks ini diketengahkan berbagai keputusan diagnostik yang mengisyaratkan bahwa suatu perusahaan bias mengalokasikan semua dayanya pada berbagai produk dan atau jasa yang produktif. Matriks BCG secara grafis mengabarkan perbedaan antara divisi dalam hal posisi, pangsa pasar relatif, dan tingkat pertumbuhan industri.
Matriks BCG memungkinkan sebuah organisasi multidivisional mengolah portofolio bisnisnya dengan cara mengamati posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri dari setiap divisi relatif terhadap semua divisi lain di dalam organisasi. Posisi pangsa pasar relatif didefinisikan sebagai rasio pangsa pasar atau pendapatan suatu divisi di sebuah industri tersebut terhadap pangsa pasar atau pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan pesaing terbesar di industri tersebut. Pangsa pasar suatu produk jasa relatif besar dan sedang menanjak secara pesat. Umumnya cenderung menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan berada pada tingkat persaingan yang stabil. Sekian dari presentasi dari saya. Baik, saya Ramadhan Winofandri, NPM 457 akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, penjelasan ilustri matriks BCG. Yang pertama ada bintang, menggambarkan kondisi perusahaan yang pasarnya melesat. Di samping itu, pangsa pasarnya juga besar, sehingga perusahaan mudah memperoleh dana tunai. Keadaan ini memudahkan perusahaan yang berada pada posisi bintang mempunyai kemungkinan terbaik untuk mengembangkan investasinya. Yang kedua ada sapi perahan, menggambarkan perusahaan mengalami pertumbuhan pasar yang rendah tetapi mempunyai pangsa pasar tinggi. Kondisi ini masih memungkinkan rendahnya biaya dan laba yang tidak maksimal. Implikasinya biaya investasi ulang juga rendah, bahkan visa tidak ada. Yang ketiga ada anjing, merupakan kondisi perusahaan yang pertumbuhan produk dan pasarnya rendah dan memiliki pangsa pasar yang juga rendah. Yang keempat ada tanda tanya, mencerminkan kondisi perusahaan yang pangsa pasar produknya menanjak pesat tetapi mempunyai pangsa pasar rendah. Keadaan seperti ini sangat buruk. Kebutuhan dana tunainya tinggi tetapi pendapatnya rendah. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Asumsi analisis BCG, yaitu yang pertama market share yang tinggi untuk produk atau jasa yang tumbuh cepat menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Yang kedua, jika pasar berkembang lambat, untuk meningkatkan bagian pasar memerlukan biaya yang besar. Yang ketiga, BCG menganjurkan menarik uang bisnis tersebut walaupun barang pasar terpaksa dikorbankan. Yang keempat, teknik BCG biasanya diterapkan pada perusahaan dengan SBU. Selanjutnya, kesimpulan. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemisahan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang opportunity. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman threats. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal strength dan weakness serta lingkungan eksternal opportunity dan threats yang dihadapi dunia bisnis. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kata atau tindakan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.